Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau belajar ya, berkenalan dengan kaki-kaki mobil front wheel drive atau mobil FWD ya. Di kaki-kaki depan itu ada apa saja dan di kaki-kaki bagian belakang itu ada apa saja. Kebetulan ini saya sedang cek mobil Brio ya. Jadi kita cek untuk mobil Brio ini ada apa aja di bagian kaki-kaki depan dan belakang. Oke, ini kita sudah ada di bagian kaki-kaki depan ya. Yang pertama adalah kita lihat ini bagian dari atas dulu. Di bagian atas di bawah shockbreaker itu ada yang namanya link stabil. Link stabil ini berfungsi menyamakan ya pergerakan antara shockbreaker kanan dan shockbreaker kiri. Jadi untuk jalan itu terasa lebih rigid. Untuk part kaki-kaki bagian depan biasanya yang lebih kalah dulu adalah bagian link stabil ini. Kalau misalkan sudah rusak atau sudah oblak itu saat jalan itu, terutama di jalan yang model seperti jalan cor atau jalan makadam itu ada suara seperti benturan besi ya. Untuk cara pengecekannya sendiri mudah, lihat saja di bagian karet atas atau karet bawahnya itu ada rembesan atau tidak. Selain itu kita goyang-goyangkan saja link stabilnya ke kanan atau ke kiri. Jika bisa digoyangkan menggunakan tangan ya, berarti itu sudah kena atau sudah harus diganti. Baik, kita lanjut ke bagian part selanjutnya. Part ini adalah satu part yang tidak ada di mobil yang menggunakan penggerak roda belakang. Apa itu? Yaitu CV joint. CV joint adalah kependekan dari Constant Velocity Joint. Untuk CV joint sendiri tidak terlihat ya, karena ditutup oleh boot. Kalau kalian mau tahu, ini bentuknya. Untuk CV joint itu sendiri ada bagian luar dan bagian dalam. Nah, yang ini untuk bagian luar ya. Dan fungsinya dari CV joint itu sendiri adalah untuk mentransfer dari transmisi ya, putaran transmisi menjadi putaran roda. Oke, kita lanjut ke part selanjutnya. Di bawah CV joint ada ball joint ya. Ball joint ini seperti kemarin sudah saya jelaskan ya, nempelnya di lower arm. Jadi biasanya di lower arm ini ada 3 buah part ya. Yang pertama ball joint, yang kedua adalah bushing arm besar, dan yang ketiga adalah bushing arm kecil. Untuk ball joint ini sendiri kerusakannya dapat dilihat ya ketika karetnya itu sudah kempes dan juga sudah ada rembesan grease dari karet-karetnya. Oke, kita lanjut ya ke bagian part selanjutnya, yaitu di bawah link stabilizer nih. Di sini ada bar stabilizer yang menghubungkan stabilizer kanan dan stabilizer kiri. Jadi link stabilizer kanan dan kiri itu tidak akan bekerja kalau nggak ada bar stabilizer ini. Untuk ciri kerusakannya sama ya, seperti link stabil. Kalau misalkan jalan agak rusak atau agak berkerikil itu ada suara gluduk-gluduk dari kaki-kaki depan. Nah itu biasanya kalau untuk di bar stabil ini hanya perlu penggantian karet rotinya saja di bagian tengah itu. Biasanya ada 2 buah. Nah untuk lebih jelasnya karet roti atau karet stabil ini dipasang di bagian ini. Untuk part selanjutnya ada yang namanya rack end atau long T-rod. Fungsinya adalah untuk mentransfer putaran setir menjadi arah roda atau belok ya, lebih gampangnya. Oh ya, untuk rack end ini jadi satu ya dengan T-rod end atau yang biasa disebut T-rod. Buat yang belum tahu bisa cek di video saya sebelumnya. Tadi kan kita sudah bahas CV joint luar. Nah, kita bahas kali ini CV joint dalam. Jadi CV joint itu ada 2 ya, bagian luar dan bagian dalam. Jadi CV joint dalam ini langsung menempel pada transmisi. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk kaki-kaki bagian depan ini. Kita lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakang ini cukup simpel ya, hanya ada shockbreaker dan coil spring. Untuk di coil spring sini sendiri ada tatakan per atas dan tatakan per bawah. Selebihnya ada yang namanya beam axle ya, atau balok as belakang. Lalu di balok as belakang itu terhubung dengan yang namanya bushing arm. Jadi untuk bergerak naik turun. Jadi karena ini penggerak depan, jadi simpel saja untuk bagian belakang ini ya. Tidak ada stabilizer, tidak ada bagian gardan dan lain-lain. Oke, mungkin sekian saja ya videonya ya. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Kita akan bahas di video selanjutnya.